Halo, kita berjumpa lagi dengan Ibu Silalahi dalam pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan cara mencegah penyakit. Oke, kalau mau tahu kita lanjut perhatikan yang berikut ini. Adapun penyakit pada sistem reproduksi manusia, yang pertama, penyakit kencing nanah. Perhatikan ini gambarnya. Inilah salah satu gejala penyakit kencing nanah. Sebenarnya ini menginfeksi alat reproduksi manusia, tetapi bukan hanya pada alat reproduksi, tetapi juga bagian tubuh yang lainnya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Jadi gejalanya biasanya alat reproduksinya mengeluarkan kencing tapi berupa nanah. Selanjutnya, yang kedua, ini ada penyakit sifilis atau raja singa. Gejala yang timbul bukan hanya pada alat reproduksi, tetapi juga pada badan, pada mulut. Jadi ini penyakit yang menginfeksi organ reproduksi wanita ataupun laki-laki, tetapi bukan hanya alat reproduksinya, bagian tubuh yang lain juga ikut diserang. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Ya, ini kita perhatikan gambarnya seperti ini bentuk dari Treponema pallidum. Selanjutnya, yang ketiga, penyakit herpes. Ini contoh gambar penderita herpes. Jadi virus herpes ini menyerang mulut, menyerang badan, menyerang mata, dan juga menyerang organ reproduksi baik wanita ataupun pria. Nah, penyebabnya adalah virus herpes simplex. Ya, diperhatikan herpes simplex. Ini penularannya ini semua ketiga penyakit ini penularannya adalah dari hubungan yang bebas. Selanjutnya, yang berikut penderita chlamydiasis. Jadi yang berikutnya penyakit chlamydiasis ini hampir sama gejalanya seperti kencing nanah. Jadi dia kencing tapi yang keluar nanah. Penyebabnya adalah chlamydia trachomatis. Selanjutnya penderita kandidiasis. Penyakit kandidiasis ini penyebabnya adalah jamur. Nah, kita lihat ini lidahnya terinfeksi jamur, makanya putih-putih. Tetapi ini juga menginfeksi organ reproduksi manusia baik laki-laki ataupun perempuan. Penyebabnya tadi jamur, ya jamur namanya Candida albicans. Nah, biasanya jamur tumbuh di tempat yang lembab, jadi harus dijaga ya, supaya organ reproduksinya tidak lembab. Selanjutnya penyakit AIDS. Nih, lihat gambar penderita penyakit AIDS ya, seperti inilah dia. Nah, ini terjadi karena hubungan bebas. Ya, tahu bisa juga menular melalui jarum suntik yang dipakai secara bergantian, misalnya dalam penggunaan narkoba. Nah, penyebabnya virus namanya virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Kemudian ini penyakit ini belum ada vaksinnya, jadi belum sampai sekarang belum bisa diobati. Selanjutnya ini penyakit karena kebiasaan yang salah, kanker prostat. Umumnya ini terjadi pada laki-laki. Ini ada kelenjar prostat yang normal, yang ini kelenjar prostat yang sudah membesar atau kanker. Ya. Selanjutnya kanker serviks. Kita perhatikan ada kedua gambar di sini. Gambar yang satu itulah serviks yang normal, yang satu lagi sudah terkena kanker. Nah, ini biasanya terjadi karena kita terlalu sering mengkonsumsi makanan pemicu kanker, yaitu zat-zat adiktif. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah agar penyakit ini terhindar dari kita? Yang pertama, gunakan celana dalam yang berbahan katun. Tujuannya ini supaya mudah menyerap keringat. Jadi ketika berkeringat bisa diserap, jadi tidak kondisi dari alat reproduksinya tidak lembab. Yang kedua, biasakan membilas organ reproduksi, misalnya ketika membuang air besar ataupun buang air kecil, dan diusahakan harus kering supaya tidak lembab. Kemudian yang ketiga, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari ya. Nah, tapi kalau lagi menstruasi harus mengganti celana dalam 3-4 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut di bagian alat reproduksi supaya tidak menjadi sarang bakteri ataupun sarang jamur, karena ketika itu ada sebenarnya kelembapannya tinggi.
Kemudian yang berikutnya, untuk perempuan yang sedang menstruasi sebaiknya rajin mengganti pembalut. Nah, kemudian bagaimana cara pencegahan berikutnya? Yang keenam, rajin berolahraga. Dengan rajin berolahraga, maka daya tahan tubuh kita akan semakin bagus. Yang ketujuh, banyak mengkonsumsi buah dan sayuran karena ini merupakan sumber antioksidan yang mencegah penyakit kanker. Selanjutnya, yang kedelapan, hindari makanan cepat saji karena inilah sebenarnya kebanyakan makanan yang menyebabkan kanker ya. Makanan cepat saji karena banyak mengandung bahan pengawet. Kemudian selanjutnya hindari juga memakan makanan yang mengandung zat aditif, zat makanan tambahan, pewarna, memberi penyedap. Kemudian yang ke-10, katakan tidak pada narkoba. Jangan menggunakan narkoba karena salah satu akibatnya nanti bisa menyebabkan penularan penyakit AIDS. Nah, ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi supaya tidak terinfeksi penyakit reproduksi, sebaiknya kita mengikuti ke-10 upaya pencegahannya tadi supaya terhindar dari penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.